Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube saya Alma Nur Aisyah dari SMKN 1 Majalengka. Pada video presentasi kali ini, saya akan beranjak pada bab 10, yaitu routing. Oke, untuk materi pertama yang akan saya bahas adalah pengenalan dan klasifikasi. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Jadi, teman-teman, routing itu ibaratnya proses atau kita mengkonfigurasinya dan itu disebut dengan routing. Sementara router adalah alat perangkat atau media perangkatnya yang terlihat secara fisik. Lalu, routing bekerja pada layar ketiga pada nada networking model. Static routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table, yaitu dibuat manual oleh kita, jadi tidak otomatis ya teman-teman. Nah, beda lagi dengan dynamic routing yang dilakukan dengan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, terlihat perbedaan antara statik dan dinamik ya. Kalau statik itu manual, sementara dinamik otomatis. Lalu ada IGP dan EGP. Apa itu IGP? Yaitu Interior Gateway Protocol. Digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya yaitu sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lainnya. Lalu ada EGP. Apa itu EGP? Yaitu Exterior Gateway Protocol. Digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Berarti ke pusat ya teman-teman. Selanjutnya, nah di sini terlihat gambar routing table dan flags. Nah, di sini routing table dan flags berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Lalu routing table terbentuk dari apa aja sih? Nah, semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol atau yang tadi secara otomatis dynamic itu, dan semua rute untuk network yang directly connected ke router. Lalu untuk konfigurasi tambahan atau yang dari static router. Teman-teman bisa dilihat di sini ya, terdapat dynamic, aktif, connected, statis, OSPF, RIP, BGP, MME, black hole, prohibit, undesirable, dan disable. Ini adalah menu-menu yang terdapat pada routing table dan flag. Lalu kita beranjak ke static routing. Konsep static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggap saja kita memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN atau Wide Area Network. Kita ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Nah, dalam hal ini routing dapat digunakan. Lalu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan jaringan skala besar, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static router perlu menambahkan parameter routing, DST address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. Lalu bisa buka menu IP, lalu ke routers, dan add. Rumusnya itu mau kemana, lewat mana. Teman-teman harus mengingat itu. Lanjut ke dynamic routing. Routing dinamik merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, IGP
yaitu distance vector, ada RIP dan IGRP. Lalu ada link state, yaitu ada OSPF, IS, hybrid ada EIGRP, dan di IGP itu ada BGP. Lalu lanjut ke pengenalan OSPF. Apa sih OSPF? OSPF adalah singkatan dari Open Source Path First. Adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR, support IP versi 4 atau versi 2, IP versi 6, versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki. Hierarki routing, dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Nah, lalu ada juga OSPF Lab. OSPF Lab itu merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing, yaitu berarti dari manual menjadi otomatis dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam pada OSPF. Mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Lalu untuk apa tujuan ini? Tujuannya adalah memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutaian. Yang kesatu ada backbone area ID 0.0.0.0, yaitu bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Lalu kedua ada standard atau default area, merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area, dan inter-area dan ABR yang terhubung dengan area 0 backbone area. Lalu ketiga ada stub area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route, digantikan default area. Lalu yang terakhir ada not so stubby area, stub area yang tidak menerima external route, diganti default route dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Nah, teman-teman bisa melihat tampilannya di sini. Untuk studi kasus atau prakteknya, teman-teman bisa mencobanya di aplikasi Winbox. Lalu ada juga yang namanya OSPF Prepare Topology. Caranya yaitu matikan semua device, login seperti biasa pada router dan Winbox via router 1 untuk router 2 sampai 4. Disable semua root flag S di semua router agar tidak bertabrakan dengan OSPF-nya. Lalu ada OSPF test koneksi dan redistribute default route. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sini untuk tes koneksi dan redistribute default route-nya. Di sini ada langkah yang pertama, lalu ini adalah langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ini adalah yang terakhir untuk hasilnya, yaitu untuk diketahui tes koneksinya berhasil atau tidaknya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan karena sudah berada pada penghujung materi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.